Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus yang layak terima pujian dan penyembahan. Haleluya. Ketik di kolom komentar, Yesus layak terima korban pujian penyembahan. Haleluya. Yes, Yesus layak Amin. terima korban pujian Haleluya. dan penyembahan. Sebab dialah Allah, dialah Tuhan, dialah juru selamat setiap kita. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan karena kita percaya kita perlu firman Tuhan. Amin. Langkah hidup kita tidak. Tapi Alkitab katakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Itu yang membuat kita sadar bahwa setiap hari saya perlu firman. Setiap hari saya perlu dituntun, setiap hari saya perlu diarahkan. Sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Haleluya. Imamat pasal 24, hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasal 24. By the way, buat teman-teman umat Tuhan yang kemarin tidak sempat ikuti pembahasan Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, di mana kita sudah ada di kitab Imamat hari ini. Rekan-rekan bisa lihat di YouTube channel saya sudah bagikan di YouTube channel saya Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat di sana sehingga setiap kita tetap terus bisa menggali firman, belajar dan dapat sesuatu untuk menguatkan hidup kita, ya. Saudara bisa lihat juga di sana renungan-renungan singkat yang saya bagikan dalam program Bible and Coffee setiap hari, sehingga itu terus menguatkan setiap umat Tuhan yang ada, ya. Ada di Pastor Glenn Latuheru, saudara bisa lihat di sana. Imamat pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita sudah ada dalam kitab Imamat dalam pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Jadi Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel, ada tugas bagi mereka. Apa itu? Yaitu membawa minyak zaitun. Untuk apa? Untuk nantinya akan diberikan kepada Harun. Karena ketika mereka membawa minyak zaitun tersebut, mereka harus membawanya kepada Harun. Sehingga Harun di ayat 3 katakan, harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diatur lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan sampaikan kepada Musa, ayo bilang sama bangsa Israel untuk membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen, supaya apa? Supaya lampu dapat dipasang. Supaya lampu tetap dapat dipasang, tetap dapat menyala, dan nanti tugas Harun adalah memastikan agar lampu itu tersusun dengan baik. Nah, sedang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita dapat dari peristiwa ini? Ingat, apa yang pernah Tuhan Yesus katakan buat setiap kita, kamu adalah terang dunia. Tuhan mau setiap kita jangan sampai padam. Ketik di kolom komentar, terang saya tidak boleh padam. Ayo. Ketik di kolom komentar, terang saya tidak boleh padam. Karena ingat, sudah dikasih dalam Tuhan, saudara, dan saya punya Yesus. Yesus adalah terang dunia. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka cahaya itu, terang itu dapat memancar buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan sampai terang itu padam. Terang itu harus tetap nyala. Terang itu harus tetap bisa berguna menerangi kegelapan-kegelapan yang ada di sekeliling kita. Matius pasalnya yang kelima ayat 14. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14 firman Tuhan bilang begini, kamu sama-sama bilang sama saya. Sama-sama bilang sama saya adalah terang dunia. Amin. Saudara dan saya dipakai Tuhan loh.
untuk menerang. Itu sebabnya saudara dan saya ditaruh Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Supaya apa? Tugasnya satu, untuk menerangi. Jangan sampai ketika tugas kita untuk menerangi, kita harus punya cahaya dalam hidup kita, yaitu Kristus sendiri yang memancarkan cahayanya melalui hidup kita, itu padam. Lalu kalau udah padam, apalagi fungsi kita? Apalagi guna kita? Bukankah kita terang? Anak-anak terang, ya. Kamu ada terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bahkan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus bilang seperti ini. Memang dahulu saudara dan saya adalah kegelapan. Kita berasal dari sana. Ya, setiap kita tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Karena dosa yang melingkupi. Namun ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus yang adalah terang dunia, itu ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga akhirnya, Paulus bilang, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi selama kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan selama kita hidup tinggal dalam Yesus, maka Yesus akan memancarkan terangnya melalui hidup saudara dan saya. Ya, kamu memang dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, apa dikatakan? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya harus hidup sebagai anak-anak terang. Sama-sama bilang sama saya harus hidup sebagai anak-anak terang. Pastikan statusmu tetap berfungsi. Engkau menyadari statusmu sebagai anak-anak terang, maka jangan bermain-main dalam kegelapan. Jangan meninggalkan terang itu. Ya. Lukas pasal 11 ayat 35. Ini yang harus kita jaga. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada pada saudara dan saya jangan menjadi kegelapan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jalannya begini. Kita tinggal dalam kegelapan. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tinggal dalam hidup kita. Kita jadi anak-anak terang oleh karena terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya, jangan sampai terang yang ada padamu itu menjadi kegelapan. Ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita jaga. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai terang kita redup dan pada akhir terang kita menjadi gelap. Ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita ngaku anak-anak terang, tetapi kelakuan kita kelakuan orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Masih suka mengkhianat, masih suka bohongin orang, masih suka merugikan orang. Kasih dalam Tuhan, kita sudah hidup dalam kegelapan. Walaupun kita ngaku kita anak-anak Tuhan. Miris. Nah, saya pelajari begini. Kapan terang yang ada pada kita itu menjadi gelap? Ya kan, karena sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 11 ayat 35, jangan sampai terang yang ada padamu menjadi kegelapan. Kapan terang itu menjadi kegelapan? Kapan terang itu berubah menjadi gelap? Yang pertama, ketika kita tidak lagi hidup berjaga-jaga. Waspadalah. Waspadalah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat. Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang jahat akan semakin jahat. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan mulai kompromi. Ini bahaya. Ini bahaya. Kita yang tadi tinggal di dalam terang sudah bukan lagi terang, tapi kita udah mulai gray area. Kita sudah mulai kompromi. Ya nggak apa-apa lah pendeta, saya juga masih lemah. Ya sekali-sekali tipu-tipu dikit kah, nggak apa-apa lah. Kan hari Minggu saya beribadah lagi. Ya nggak apa-apa lah pendeta, saya selingkuh sedikit-sedikit lah. Kan toh saya juga nggak ketahuan sama istri, nggak ketahuan sama suami. Ya nggak apa-apa lah pendeta sekali-sekali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kau sudah kompromi.
Ketika mulai kompromi, saat itu kita mulai redup. Dan orang yang sudah mulai redup, terangnya akan beranjak masuk ke dalam kegelapan. Karena dimulai dari redup. Terang yang tadinya terang, ketika mulai redup, ketika mulai kompromi, lama-kelamaan dia akan mulai jatuh, dan dia mulai akan tinggal dalam kegelapan. Hati-hati, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Makanya Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita dalam Matius pasal 26 ayat 41. Coba lihat. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, ya. Berjaga-jaga. Jangan hidup sembarangan, hati-hati. Iblis berkeliling sama seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Kita yang target operasinya si jahat, saudara. Kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak jaga-jaga, kita nggak pasang kuda-kuda, gampang sekali kita disikat. Kan tujuan si jahat jelas menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, sehingga terang anak-anak Tuhan itu berubah menjadi kegelapan. Disyatau, mati terang. Karena itu tugas kita yang pertama adalah waspada, berjaga-jaga. Waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai kompromi hal-hal sekecil apapun, ya saudara ya. Ya, hendaklah kau katakan ya, tidak, hendaklah kau katakan tidak. Selebihnya dari sejarah. Jangan kompromi. Ingat, hati nurani kita, Roh Kudus sudah taruh sesuatu di hati saudara dan saya. Kalau dia bilang jangan paksa. Saya percaya ada banyak dari anak-anak Tuhan sebelum melakukan dosa, sebelum melangkah dalam kejatuhan, Roh Kudus sudah ingetin kita kok. Roh Kudus kuat ingetin kita, karena itulah yang menjadi alarmnya saudara dan saya. Kita diingatkan. Ayo jangan buat ini, jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini. Harusnya kita tahu, kita responi. Tapi masalahnya ada banyak anak di Tuhan, ya apalah, sekali saya mulai kompromi, mulai menutup telinga rohani dari setiap suara-suara roh Allah. Jangan nak, kamu anak terang. Jangan lakukan ini, kamu merugikan orang. Jangan kerjakan ini, kamu masih punya istri, masih punya suami. Jangan buat ini, jangan buat itu. Itu udah ada batasan. Tapi seringkali kita melompati batasan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita melompati batasan itu sehingga kita mulai kompromi. Berjaga-jaga, dan berjaga-jaga. Ketik di kolom komentar, saya harus waspada. Ketik di kolom komentar, saya harus waspada. Berjaga-jaga. Ya, terang itu untuk berubah menjadi kegelapan tidak langsung mati, tetapi dimulai dari redup terlebih dahulu. Yang kedua, kapan terang yang ada pada kita menjadi kegelapan? Yang pertama, terang kita akan menjadi gelap ketika hidup kita tidak lagi berjaga-jaga. Kita mulai kompromi. Yang kedua, kapan terang yang ada pada kita menjadi gelap? Ketika, hati-hati ini, kebencian dan dendam menguasai hidup kita. Dan ini jelas tercatat. Firman Tuhan jelas mencatat akan hal ini. Saudaraku coba lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Ya, jangan sampai kita kena tipuan iblis. Sambil kita berkata, bagaimana saya nggak benci suami saya, ternyata dia selingkuh. Bagaimana saya nggak sakit hati, kecewa, dendam sama istri saya, dia menyakiti saya. Kita mulai salahkan orang, tapi kita yang menyimpan dendam, kita yang menyimpan benci. Bagaimana saya bisa menghargai suami saya, istri saya, mertua saya, menantu, anak-anak saya? Kalau dia menyakiti, mengkhianati hidup saya sakit hati, Pak, saya dendam, tapi hari Minggu melayani. Kau sedang hidup di tengah-tengah dunia, saudara. Engkau sedang hidup di dua dunia. Lihat ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, ya, ada orang yang berkata, oh saya tinggal dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Perhatikan, ia membenci saudaranya. Iya, ini kenyataannya, ya. Kalau ada orang yang bilang, oh saya hidup dalam terang, tetapi pada kenyataannya dia membenci saudaranya, maka ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi lu jangan pernah berhayal bahwa lu tinggal dalam terang kalau lu masih benci saudara, siapapun dia.
Itu sebabnya kenapa Yesus berulang-ulang mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang membencimu. Ajaran Yesus jelas. Ajaran Yesus jelas. Kita diajarkan untuk mengampuni karena apa, saudara? Kita anak-anak terang. Anak-anak terang, jangan ngaku anak-anak terang kalau engkau masih simpan dendam, engkau masih menyimpan benci. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi saudara, kalau saudara mau lihat orang aslinya buah seperti apa, lihat aja hubungan dia dengan sesamanya. Hubungan dia dengan sesama yang saudara lihat. Kalau lihat hubungan dia dengan sesamanya hancur, sama keluarganya, sama suaminya, sama istrinya, sama orang tua, sama mertuanya, menantunya, sama anak-anaknya, sama semuanya hubungannya bad gitu kan, ribut, kepahitan, dendam. Lihat, dia orang yang sedang tersesat. Karena itu firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11. Tetapi, apa dikatakan? Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Jadi nggak bisa dipungkiri. Oh, saya sih wajar pendeta. Saya sih ngasihi Tuhan. Saya tiap minggu beribadah, saya melayani Tuhan. Tapi sorry ya pendeta ya, dia udah nyakitin hati saya. Saya sakit hati, saya kecewa, saya benci sama dia. Saya kepahitan sama dia. Sejatinya engkau masih tinggal dalam kegelapan, saudaraku. Engkau belum tinggal dalam terang Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membutakan. Jadi yang kedua, kapan terang yang ada pada kita menjadi gelap? Ketika kita menyimpan kebencian dan kedendam dalam hidup kita. Hati-hati jebakannya si iblis. Kalau iblis tidak bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan, kalau setan tidak bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan, maka dia akan taruh sesuatu di hati kita, sehingga hubungan kita dengan sesama itu hancur. Dengan berbagai macam alasan. Saya dihianati pendeta, itu alasan. Saya dikecewakan pendeta, saya dirugikan pendeta. Siapa yang nggak sakit hati? Siapa yang nggak luka? Yesus sudah mengajarkan kepada setiap kita, ampun, ampun, ampun. Karena dengan engkau mengampuni sesama, itu membuktikan bahwa engkau adalah pribadi yang telah menerima pengampunan dari Allah. Hanya orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Itu sebabnya kenapa Yesus di atas kayu salib berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, hari ini, jika engkau merasa hidupmu sudah baik, hidupmu tinggal dalam terang, tapi pada kenyataannya engkau masih belum bisa mengampuni suamimu, engkau belum bisa mengampuni anak-anakmu, engkau masih belum bisa mengampuni istrimu, engkau masih belum bisa mengampuni mertua menantumu, engkau belum bisa mengampuni teman-temanmu yang menyakitimu. Ayo datang sama Tuhan, minta Tuhan berikan aku hati yang dapat mengampuni, berikan aku hati yang dapat mengasihi orang-orang yang menyakiti. Yang ketiga, yang terakhir, kapan terang yang ada pada kita menjadi gelap? Yang pertama, ketika kita hidup tidak berjaga-jaga, ketika kita tidak waspada, hati-hati. Yang kedua, kapan terang yang ada pada kita menjadi gelap? Ketika hidup kita masih menyimpan kebencian, masih menyimpan dendam dengan siapapun dan apapun alasannya. Alkitab katakan, ketika engkau masih sakit hati, engkau masih sakit simpan dendam, engkau masih kecewa, engkau masih membenci sesamamu, sejatinya engkau tidak lagi tinggal dalam terang, tapi engkau tinggal dan hidup dalam kegelapan. Yang ketiga, yang terakhir, kapan terang yang ada pada kita menjadi gelap? Ketika dalam hidup ini kita tidak lagi tertarik untuk membaca firman Tuhan. Ada orang-orang yang rajin melayani, ada orang-orang yang tahu bagaimana mengasihi sesamanya, tetapi tidak mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Wah, ini parah, saudara. Kenapa? Karena ada Alkitab katakan bilang begini. Coba lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Apa yang dikatakan Mazmur 119 ayat 105? Perhatikan, perhatikan.
Mazmur 119 ayat 105 bilang begini. 119 ayat 105. Ya, 119 ayat 105. Apa dikatakan? 105. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kaki. Firman Tuhan itu pelita, cahaya, dan terang bagi jalan. Bayangkan kalau kita jalan nggak pakai lampu, kita nggak bawa alat penerang, apa yang terjadi dalam perjalanan kita? Jelas. Yang pertama, kita tinggal dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan. Dan yang kedua, orang yang berjalan dalam kegelapan akan gampang jatuh karena tidak tahu apa yang ada di depan. Jadi orang yang percaya diri sambil berkata, oh saya bisa kok hidup tanpa firman Tuhan, saya tetap mengasihi Tuhan, saudaraku, kau sedang menipu dirimu sendiri. Karena kau sejatinya masih tinggal dalam kegelapan. Karena firman Tuhan jelas kata dalam Mazmur 19 ayat 105 ini, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi ketika orang tidak lagi tertarik akan baca Alkitab, orang tidak lagi tertarik akan merenungkan firman Tuhan, sejatinya dia sudah tidak lagi tinggal dalam terang. Kenapa? Karena dia tidak mau firman itu tetap menerangi langkah hidup. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk tertarik merenungkan firman Tuhan. Tertarik untuk membaca Alkitab. Ya, itu sebabnya dalam YouTube channel saya, Glenda Tuheru, saya setiap hari membagikan renungan singkat buat setiap umat Tuhan. Setiap hari. Ya, kecuali hari Minggu, karena hari Minggu kita beribadah gereja lokal kita masing-masing. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, di luar daripada pembahasan kitab Kejadian sampai Wahyu. Setiap hari saya bagikan, sederhana, supaya kita tinggal dalam terang. Karena ketika kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu, oh saya masih kurang di sini. Saya mau perbaiki. Oh saya masih lemah di sini. Saya mau perbaiki. Sehingga semakin hari, kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, terang Tuhan itu ada dalam hidup kita. Terang Tuhan itu sudah tinggal dalam hidup kita. Dan jangan sampai terang itu berubah menjadi gelap. Kapan terang itu berubah menjadi gelap? Yang pertama, ketika kita tidak waspada. Ketika kita tidak berjaga-jaga. Ketika kita tidak hati-hati. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yang kedua, kapan terang itu berubah menjadi gelap? Ketika hati kita penuh dengan benci. Hati kita penuh dengan kerendaman. Hati kita penuh dengan luka kekecewaan. Engkau sedang tinggal dalam kegelapan. Dan yang ketiga, kapan terang itu menjadi gelap? Ketika kita tidak lagi tertarik untuk tertanam dalam firman, kita tidak lagi mengutamakan firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena pagi hari ini kami tetap terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan kami berterima kasih karena setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar, itu selalu mengubahkan kami, selalu menolong kami, untuk kami didewasakan, untuk kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus, firman termaterai dalam hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba lepaskan berkat dalam nama Yesus, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan pagi hari mengikuti live doa pagi online ini, kami diubahkan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib, sehingga kami dapat menerangi orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan, dan nama Tuhan Yesus yang dipuji, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada, mereka yang bergabung melalui TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, bahkan Zoom. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah terang Tuhan tetap bercahaya atas setiap kami. Sehingga inilah yang menjadi tugas dan panggilan kami, untuk menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba berdoa, membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Karena hamba percaya, ketika kami berdoa, Tuhan mendengar doa. Dan doa yang lahir dari iman itulah yang menyelamatkan setiap umat Tuhan. Dan hamba berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus, memberkati rumah tangga dari umat Tuhan, memberkati suami-suami, memberkati istri-istri, memberkati orang-orang muda dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap mereka. Sehingga dimanapun mereka berada pagi hari ini ya Bapak, mereka semua dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik.
Hamba berdoa pulihkan setiap rumah tangga yang rusak hari-hari ini. Sehingga mereka mengalami pemulihan. Hati suami-suami, hati istri-istri dijamah oleh Tuhan. Sehingga mereka kembali ke pasangan mereka yang sah di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hamba percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Memberkati kesehatan dari umat Tuhan. Karena kami percaya ya Allah, tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan karena kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkaulah Allah yang memulihkan, dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit pagi hari ini datang kepada Tuhan, dijamah dan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari yang juga berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Bahkan studi mereka di dalam nama Yesus diberkatilah oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Abah berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa menyerahkan setiap mereka, orang-orang muda, dimanapun mereka berada. Hamba lepaskan berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga setiap orang-orang muda ini hidup berjalan dalam takut akan Tuhan. Hatinya memiliki hati yang mengasihi Tuhan Yesus, memiliki hati yang mengasihi Tuhan Yesus dan mencintai Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk Allah, jauhkan mereka dari niat rancangan orang jahat. Tapi Tuhan pegang masa muda mereka, sungguh hari depan yang penuh harapan. Tuhan Allah anugerahkan bagi orang-orang muda ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan Kau memberkati masa depan mereka. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan setiap studi mereka, setiap apapun yang kerjakan oleh orang-orang muda ini, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, sehingga mereka bertemu dengan jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Mereka melihat campur tangan Tuhan ada dalam setiap jalan-jalan masa muda mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa pagi hari ini juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar kiranya ada rekonsiliasi. Kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar adanya pemulihan hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini sedang ada perselisihan, sedang ada masalah satu dengan yang lain. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Karena kami percaya ya Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dari musuh-musuh mereka. Itu sebabnya kami meminta belas kasihan Allah. Di dalam nama Yesus, Kau Allah yang memperdamaikan, merekonsiliasi hubungan setiap orang tua dan anak, merekonsiliasi hubungan adik dengan kakak, mertua dan menantu, dalam nama Yesus. Sehingga ketika ada kerukunan, ada kedamaian, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat kedua tanganmu. Doakan kota di mana engkau tinggal. Bapak kami mengangkat kedua tangan kami. Mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kota kami diberkati. Kota kami aman, kota kami damai. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Udara cuaca di kota kami baik. Dijauhkan dari mara bahaya, bencana alam dihalaukan atas kota kami. Di dalam nama Yesus. Melainkan ada perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjaga, meluputkan kota kami dari segala yang jahat. Ekonomi kota kami maju, bertumbuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada akhirnya kami juga ucapkan berkat buat bangsa kami Tuhan. Indonesia di mana kami tinggal, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia dipagari Tuhan dengan pagar perlindungan Tuhan sempurna adanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya. Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT, RW bangsa kami. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka. Sehingga setiap mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam mereka memimpin bangsa ini, disertai dan ditolong Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini mengucapkan berkat. Di dalam nama Yesus, rencana pemilihan umum 14 Februari ya Tuhan. 2024 diberkatilah oleh Tuhan. Sehingga semua berjalan dengan aman, berjalan dengan kondusif. Di dalam nama Yesus, segala niatan rancangan orang jahat, roh pemecah belah kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Allah berdaulat atas bangsa kami. Dan kami berdoa ya Tuhan secara khusus pagi hari ini di dalam nama Yesus memberkati kedua negara yang sedang berselisih antara Israel dan Palestina. Tuhan berkat-Mu ada, damai-Mu ada, turun atas kedua negara ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Dan kami memohon belas kasihan Tuhan pemimpin-pemimpin, belas kasihan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati mereka. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus biar melalui keadaan peristiwa yang terjadi ada tuaian jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini kami bersekutu dengan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, bangsa dan negara di mana mereka tinggal juga diberkatilah oleh Tuhan. Sehingga dimanapun mereka tinggal, mereka tetap boleh menjadi terang dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami berjalan dalam kuasa dan anugerah Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita bahwa apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita imani apa yang kita doakan. Sudah kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa ajak teman-teman saudara, kerabat, keluarga saudara, live pagi setiap pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk bergabung jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Ajak teman-teman kita, keluarga, kerabat, saudara kita, sehingga berkat yang kita terima, mereka juga boleh alami. Berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat pengharapan, itu ada dan melimpah dalam kehidupan kita. Ya, pastikan besok kita ketemu lagi jam 4.30 melalui TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, dan Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom, shalom. Thank you.